Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kita buka kitab kita yang menjadi renungan singkat untuk kita di hari Minggu ini dari Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria lajang berumur 40 tahun yang belum menikah. Lalu kerabat, keluarga, teman-temannya bertanya, penasaran, kenapa sampai umur 40 tahun kau belum menikah? Apa yang membuat kau bertahan sampai 40 tahun melajang? Lalu si laki-laki ini berkata, tidak ada yang cocok sama. Tidak ada perempuan yang sepadan dengan aku. Tidak ada yang sama keinginannya dengan aku. Emang apa rupanya keinginan? Dia berkata, aku mau yang cantik. Lalu temannya berusaha untuk mengenalkan perempuan yang cantik kepadanya. Dan mereka pun berkenalan dan mereka berpacaran. Tapi sampai 2 minggu mereka putus. Lalu tanya kembali, kenapa kamu putus? Apa kurang cantik? Cantik sih, cantik. Tapi sayang, dia tidak pintar masak. Lalu saya mau yang cantik dan pintar masak. Dicari kembali perempuan yang cantik dan pintar masak, dan mereka pun berpacaran. Tapi sampai 2 minggu kembali mereka putus. Ditanya kembali, kenapa putus? Bukankah itu keinginanmu yang dengan pikiranmu, yang sama dengan pikiranmu? Lalu si laki-laki menjawab, benar dia cantik, benar dia pintar masak, tapi sayang dia nggak pintar nyanyi. Jadi kamu mau yang bagaimana? Yang pintar nyanyi. Lalu dicari kembali perempuan dengan 3 kriteria, cantik, pintar masak, dan bisa bernyanyi. Kemudian mereka berpacaran dan kembali 2 minggu putus lagi. Ditanya kembali, aina buhado, udah gimana? Udah dikasih cantik, yang pintar masak, nyanyi, tapi nggak bisa juga. Iya benar, dia memiliki 3 kriteria, tapi satu lagi yang akan dapat. Apa itu? Dia tidak mau pergi ke klub musik. Saya ingin bernyanyi dengan dia sebagai istri saya nanti, tapi dia tidak mau. Akhirnya dicarilah untuk terakhir kali perempuan yang sama dengan kriterianya, cantik, pintar masak, pintar nyanyi, dan mau untuk clubbing, untuk bermain musik, bernyanyi di restoran atau kafe dan lain sebagainya. Dan ketika itu belum sampai 2 minggu mereka kembali putus.
Kok cepat kali? Biasanya 2 minggu. Ini kenapa belum seminggu sudah putus? Benar, kalian memberikan yang cantik, yang baik sama aku sesuai dengan keinginanku. Tapi ternyata dia mencari pasangan yang sempurna, bukan aku pasangannya. Si laki-laki mencari dengan kriterianya, dan si perempuan pun ternyata mencari dengan kriterianya. Mereka tidak nyambung. Mencari pasangan yang pas bukan berarti mempersulit diri sendiri. Mencari pasangan yang seimbang, yang cocok, yang sepadan, bukan berarti pasangan yang sebagai pilih-pilih tebu. Berusaha mencari yang terbaik, padahal justru mendapatkan yang terburuk. Huripu parunikan habe kadongan. Huripu parsadian habe hamagoan. Aku berpikir dengan mencari terus, mendapatkan yang baik, ternyata justru aku mendapatkan yang terburuk. Berusaha mencari yang sempurna, tapi akhirnya mendapatkan yang jong. Hati-hati dalam memilih, pilih yang baik dan tetap sadar di balik kebaikan itu selalu ada yang tidak baik. Pilih yang baik, tapi sadar di balik yang positif, yang baik itu selalu ada sisi negatif, yang buruknya. Allah berfirman dalam Alkitab bahwa Allah melihat apa yang diciptakan itu semua amat baik, teramat baik. Apa yang diciptakan Tuhan baik. Tetapi dalam perikop ini mengatakan Allah berfirman, tidak baik ternyata manusia kalau sendiri. Ketika sesuatu yang baik diciptakan oleh Tuhan, tapi Allah melihat ternyata ada yang tidak baik ketika manusia itu seorang diri saja. Tuhan tahu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi hidup manusia sebagai ciptaannya. Bagi Tuhan, jika manusia seorang diri, bagi Tuhan, jika manusia tidak punya pasangan, itu dan tidak baik. Bukan berarti berdosa. Bukan berarti berdosa. Sering kita salah memahami kehendak Tuhan dengan mengatakan bahwa manusia harus menikah. Ketika manusia tidak menikah, maka dia sudah berdosa di hadapan Tuhan karena tidak mengingat perintah. Amanat Tuhan mengatakan bahwa manusia harus beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Sebab ada pendapat yang berkata bahwa orang yang memilih untuk selibat, orang yang memilih untuk belajar seumur hidup adalah orang yang tidak menghargai perintah Tuhan. Tetapi Paulus menjawab pendapat ini dari 1 Korintus. Kita buka 1 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, tidak kawin. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Bukan soal dosa atau tidak berdosa, tapi tidak baik kalau tidak kawin. Menikah atau tidak menikah, berkeluarga atau tidak berkeluarga, single atau double, itu adalah pilihan. Dan ingat, apapun yang kita pilih, kita harus terima risiko atas pilihan-pilihan kita. Tetapi apapun yang menjadi pilihan kita, jika berdasar pada perintah Tuhan, suara dan firman Tuhan pasti yang terbaik. Sebab Tuhan tahu yang lebih baik atas kehidupan kita. Tuhan tahu siapa yang menjadi penolong sepadan kita. Jika sampai saat ini belum menikah, berarti Tuhan masih mempersiapkan penolong yang sepadan dengan kita. Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh ingin menikah atau sekedar hanya ingin menikah dilihat orang. Tuhan yang paling tahu apakah kita memang benar-benar butuh perempuan atau laki-laki sebagai suami dan istri, atau kita belum membutuhkannya. Tuhan tahu siapa yang menjadi penolong yang sepadan dengan kita. Saudara-saudari terkasih, siapakah penolong yang sepadan dengan kita? Denganmu dan denganku. Secara umum kita bisa katakan bagi yang berkeluarga, penolong yang sepadan denganku yang diberikan Tuhan adalah istriku, adalah suamiku, adalah pasanganku, seperti yang difirmankan Tuhan dalam perikop pada hari ini. Kita percaya bahwa suami, istri yang ada pada kita adalah penolong yang sepadan dengan kita. Tetapi persoalannya, kenapa sering terjadi perceraian?
Kenapa sering terjadi perselingkuhan? Apakah Allah salah memilihkan perempuan atau laki-laki kepada kehidupan kita bagi yang sudah berkeluarga? Apakah Tuhan salah memilih? Teks ini berbicara ketika Tuhan memberikan penolong yang sepadan pertama sekali. Penolong yang sepadan yang pertama kepada Adam, yaitu bukan manusia, tapi binatang dari tanah dan binatang-binatang yang terbang di udara. Ayat 20 mengatakan, tetapi baginya sendiri, bagi Adam sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan sudah memberikan penolong yang sepadan dengan dia melalui binatang yang dari tanah dan burung-burung di udara, dia tidak merasakan bahwa mereka itu, para binatang itu, hewan itu menjadi penolong yang sepadan untuk dia. Mengapa dia merasakan seperti itu? Karena penolong yang dijadikan oleh Allah berasal juga dari tanah, berasal dari bawah, yang diinjak-injak dan yang tinggal di udara, tinggal di atas kepala Adam, sehingga dia merasa tidak seimbang dan dos. Tidak seimbang karena Allah menjadikan itu dari tanah dan dia menjadikan itu kepada burung-burung di udara. Lalu Allah kembali memberi kepada Adam penolong sepadan yang kedua, yaitu perempuan, yaitu Hawa, yang berasal dari tulang rusuknya sendiri, setara, sebanding, sejajar, sepadan, seimbang, dos, duaca, laki-laki dan perempuan, dan akhirnya keduanya menjadi satu kesatuan dan berumah tangga, berkeluarga, menikah, menjadi satu daging. Mengapa ada perceraian ketika sudah diberkati di gereja antara suami dan istri? Mengapa selalu ada perselingkuhan, pelakor, pemikor, dan lain sebagainya? Jangan-jangan ada di dalamnya keluarga atau suami dan istri yang tidak menghargai pasangannya, yang selalu menginjak-injak pasangannya, yang selalu mempermalukan pasangannya, menghina, merendahkan martabat pasangannya. Sebaliknya, hidup berada terlalu tinggi atas kesombongannya, ingin dihormati sekali, ingin dihargai, terlalu ingin dihargai, menyombongkan diri antara suami dan istri, egois, keangkuhan terjadi, yang seharusnya hidup dengan setara, berdampingan, tapi memiliki kehidupan yang rusak dari ciptaan Tuhan, itu saling menghujat, saling menghina, tidak mau menutupi kekurangan suami dan istrinya, sehingga terjadilah pertikaian, perselingkuhan, bahkan sampai kepada perceraian. Dan ini menjadi seruan bagi orang-orang yang masih muda, bagi orang-orang yang masih belajar, bagi orang-orang yang belum menikah. Jangan terlalu banyak memilih pasangan. Jangan terlalu banyak memilih pasangan, atau jangan asal-asal memilih pasangan. Tapi kumpulkan dalam doa kepada Tuhan agar Tuhan beri pasangan, suami atau istri, laki-laki atau perempuan, yang sesuai dengan keinginan kita dan pastinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lihat parasnya, tapi mengabaikan hatinya. Jangan hanya lihat cantiknya, tapi mengabaikan sifat-sifat buruknya. Sebaliknya, jangan terlalu melihat hatinya, tapi mengabaikan penampilan dan parasnya. Sebisa-bisanya, dapatkanlah pasangan yang paras dan hatinya sama baiknya, penampilan dan hatinya sama baiknya. Jika belum mendapatkan, percayakan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan beri, Tuhan sediakan. Percayalah, Tuhan menyediakan apa yang baik dan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan berpikir untuk melajang seperti Yesus dan Paulus. Jangan berpikir dalam hidupnya, aku mau melajang seumur hidup, sama seperti Paulus dan Yesus. Menahan segala sesuatunya, itu tidak baik. Paulus katakan tadi, jika memang tidak menikah, tapi harus bisa kuasai diri untuk tidak menuruti hawa nafsu kedagingan. Namun jangan juga berpikir untuk menikah, untuk berkeluarga dengan motif hanya untuk memperbanyak anak cucu secara biologis. Tapi menikahlah untuk memenuhi bumi dan segala isinya dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang boleh kita petik selanjutnya dalam firman Tuhan adalah Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan.
Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan dan tidak ada yang lain. Tuhan hanya mengizinkan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan berpasangan dengan laki-laki. Hanya perempuanlah pasangan yang sepadan untuk laki-laki. Dan hanya laki-laki lah penolong yang sepadan untuk perempuan. Episode tadi kita mengatakan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatunya berasal dari Allah. Artinya di dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan itu setara, sama di hadapan Tuhan, sederajat, seimbang, semartabat, dan kembali sepadan. Namun akan menjadi tidak seimbang jika laki-laki hidup dalam pernikahan dengan laki-laki. Tidak akan seimbang jika perempuan hidup dalam pernikahan dengan perempuan. Itu salah dan itu dosa. Dan akan lebih parah jika manusia berpasangan dengan hewan atau binatang. Karena itu bukan tujuan mulia Tuhan menciptakan manusia untuk berkeluarga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada di dunia berita mengatakan bahwa seorang perempuan menikahi menara Eiffel. Dan itu sudah resmi legal di negara Prancis. Seorang perempuan bersuamikan menara Eiffel yang mati. Dan ada juga yang menikah dengan mayat yang sudah mati. Mari kita pikirkan sejenak. Sebenarnya apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk kita menikah, memiliki pasangan yang sederajat, yang seimbang, yang sepadan berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, cintailah pasanganmu dan tetaplah setia. Sama seperti Tuhan setia bagi kehidupan kita. Walau jarak yang memisahkan kita saat ini antara suami atau istri dan keluarga, cobalah untuk setia. Jangan pernah berselingkuh dan jangan pernah untuk memikirkan mendapatkan yang lain di penjara ini. Jika harus surat cerai dilayangkan kepada kita ketika kita di penjara ini, maka cobalah untuk tegar dan kuat. Tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jika sampai saat ini kita masih single, masih sendiri, dan belum memiliki pasangan, yakinkan pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehadiran hidup kita. Karena bagi Tuhan sendiri itu tidak baik. Maka percayalah Tuhan akan mempersiapkan dan akan memberikan jodoh pasangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di atas semua itu, Tuhan tidak mau ada yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dia akan memperbaiki kehidupan kita yang sudah rusak. Baik dalam sendiri, baik dalam berdua, baik sudah berkeluarga. Percayakan kehidupan kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena segala sesuatu yang baik boleh Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak ragukan itu. Engkau Allah yang mendatangkan kebaikan kepada hidup kami, baik kami sendiri atau sudah memiliki pasangan. Ajari kami untuk tetap cinta dan setia kepada pasangan kami, sama seperti Tuhan yang mencintai dan tetap setia menyertai hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi semua baik. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah dipersiapkan Tuhan baik adanya. Dari semula telah Engkau datang. Dalam
khawatir dan jangan pernah ragu. Tuhan menyediakan yang terbaik, baik itu pasangan hidup atau apapun yang kita butuhkan, yang terbaik akan kita terima dari Tuhan. Asal kita mau berserah diri dan percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan. Tanganmu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tanpa siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Apa yang telah berbuat di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Berdua di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami menerimanya dan kami mampu melakukan banyak kebaikan demi kebaikan selama kami hidup di dunia ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami boleh semakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengabaikan suara permohonan kami, tapi senantiasa setia untuk menantikan pertobatan kami. Bapa yang baik, dalam kesempatan ibadah minggu saat ini, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang memilih untuk selibat, memilih untuk melajang. Dan biarlah Tuhan, pilihan mereka itu hanya untuk melayani Tuhan. Engkau yang mampu memberikan mereka penguasaan diri untuk tidak larut dalam keinginan kedagingan. Berkati kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan anak-anak Tuhan yang masih sampai saat ini mencari pasangan hidup, Engkau yang memberikan yang terbaik, pasangan hidup yang sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa sabar menanti kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang kekasih Dedi Tariga yang dalam keadaan sakit saat ini, dan seluruh anak-anak Tuhan yang belum dapat hadir saat ini oleh karena sakit. Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka. Berkati lapas ini mulai dari Bapak Kalapas hingga seluruh staf pegawai tanpa terkecuali. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kau kami berkecuali, tapi lepaskan kami dari mereka, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kita